Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Makfira Ramadhania. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membahas materi mengenai keracunan makanan. Sebelum memasuki materi inti, saya akan memberitahu pengertian makanan, yaitu hasil dari proses pengolahan suatu bahan pangan yang dapat diperoleh dari hasil pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Adapun pengertian keracunan yaitu masuknya suatu zat dalam tubuh dalam jumlah tertentu yang dapat menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Keracunan makanan. Pada umumnya, bahan makanan merupakan media yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Menurut Gaman dan Sherrington tahun 1996, keracunan makanan adalah gejala yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang beracun atau terkontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Penyebab dari keracunan makanan yang pertama, keracunan makanan secara kimiawi. Terdapatnya bahan kimia beracun dalam makanan. Keracunan tersebut dapat berasal dari bahan kimia pertanian yang sengaja dipergunakan untuk kegiatan produksi, misalnya pestisida, timah, merkuri, dan kadmium. Penyebab yang kedua yaitu keracunan makanan secara biologis. Keracunan makanan secara biologis karena memakan tumbuhan yang mengandung substansi yang terdapat secara alami dan bersifat membahayakan. Misalnya beberapa jenis jamur beracun seperti Amanita phalloides, Lepiota bruneo incarnata, Amanita virosa, dan Clitocybe dealbata. Dan tumbuhan singkong, buah palah, keluak, atau pangium, edul, dan lain-lain. Nah, inilah gambar dari tumbuhan yang beracun yang saya sebutkan tadi. Ini ada jenis jamur Amanita phalloides. Yang digambar sebelahnya jamur Lepiota bruneo incarnata. Lalu gambar selanjutnya yaitu gambar jamur Amanita virosa, yang di sebelahnya gambar jamur Clitocybe dealbata. Lalu selanjutnya tumbuhan yang beracun ada lagi singkong, gambar buah pala yang di sebelahnya, dan keluak atau pangium edul. Penyebab yang ketiga yaitu keracunan makanan karena mikroorganisme, disebabkan oleh yang pertama, orang yang menangani atau mengolah makanan tidak menjaga kebersihan ketika memasak atau mengolah makanan, sehingga makanan terkontaminasi. Yang kedua, lingkungan atau area dan peralatan. Adanya debu di ruangan tempat menyimpan bahan makanan dan peralatan masak kotor. Dan yang terakhir, bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung bakteri penyebab keracunan pada saat dibawa ke dapur, atau bakteri dapat masuk ke bahan makanan karena kegagalan pengolahan selama persiapan. Dampak keracunan makanan. Yang pertama, kram perut. Ilmuwan dari University of Maryland Medical Center menuturkan kram perut umumnya terjadi segera setelah mengonsumsi makanan atau dalam waktu 12-72 jam. Kondisi ini merupakan salah satu usaha penolakan tubuh terhadap zat beracun. Yang kedua, muntah. Muntah dapat terjadi akibat keracunan atau sengaja dibuat muntah sebagai upaya mengeluarkan racun yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Yang ketiga, diare. Sebenarnya diare dapat membantu penderita keracunan dalam usaha mengeluarkan racun dari saluran cerna. Tetapi, diare yang parah dan berkepanjangan perlu segera dihentikan, seperti diare yang berdarah. Selanjutnya, dehidrasi. Kondisi ini umumnya diperparah dengan adanya muntah dan diare. Lalu ada pusing, lemas, kejang, gagal ginjal, kerusakan liver, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Adapun penanganan dalam keracunan makanan yaitu menangani racun penyebabnya. Yang pertama, mengurangi absorpsi racun dari saluran cerna. Yang kedua, memberikan antidot atau penawar racun. Yang ketiga, meningkatkan eliminasi racun dari tubuh.
Lalu, selanjutnya mengatasi efek atau gejala klinik akibat keracunan. Yang pertama, mengontrol keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi. Yang kedua, memberikan cairan infus, dan yang ketiga, pemberian obat jika diperlukan. Beberapa pertolongan pertama keracunan makanan sebelum dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. 1. Bila penderita banyak muntah dan diare, berikan cairan pengganti yang cukup seperti air putih, oralit, atau campuran air putih, gula, 2 sendok, teh garam setengah sendok teh, atau air kelapa untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang. 2. Memberikan tablet karbon aktif untuk menyerap racun di dalam saluran pencernaan yang diminum dengan air putih. 3. Bila tidak ada tablet karbon aktif, bisa mengkonsumsi susu untuk mengikat racun dalam saluran pencernaan dan merangsang penderita untuk muntah sehingga racun keluar dan tidak beredar dalam tubuh. Namun, jika penderita mengalami diare, sebaiknya tidak diberikan susu. Dan yang terakhir, pada anak-anak sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pertolongan segera. Inilah pencegahan dari keracunan makanan. Yang pertama, mencuci buah dan sayur sebelum disajikan. Kedua, memisahkan makanan yang telah masak dari makanan mentah di setiap tahap pemrosesan, dari tempat penyiapan, penyimpanan, hingga meja makan. Yang ketiga, mengambil makanan tidak dengan tangan tetapi menggunakan alat seperti penjepit atau sendok. Keempat, menutup makanan yang belum dikonsumsi. Kelima, mencegah serangga atau hewan memasuki ruangan tempat makanan diproses. Keenam, menjaga kebersihan pribadi. Ketujuh, tidak bersin dan batuk di dekat makanan. Kedelapan, membersihkan seluruh peralatan dengan bersih. Dan yang kesembilan, segera membuang bahan makanan yang tidak segar dan telah membusuk. Itulah tadi materi singkat mengenai keracunan makanan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.